Assalamualaikum sahabat, gimana nih kabarnya? Semoga sahabat dalam keadaan baik ya. Jumpa lagi pada mata kuliah Bisnis Digital. Kali ini kita akan belajar tentang CRM atau Customer Relationship Management. Nah, apa sih yang dimaksud dengan CRM? Yuk kita bahas lebih lanjut pada video berikut. Disimak baik-baik ya. Yang pertama adalah definisi Customer Relationship Management. Definisi dari CRM, Customer Relationship Management, adalah sebuah pendekatan baru dalam mengelola hubungan korporasi dengan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimumkan komunikasi dan pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah secara terus-menerus kepada pelanggan. CRM mengombinasikan kebijakan, proses, dan strategi yang diterapkan perusahaan menjadi satu kesatuan. Penggunaan CRM yaitu untuk melakukan interaksi dengan pelanggan dan juga untuk menelusuri informasi pelanggan. CRM adalah sebuah pendekatan baru untuk mengelola hubungan antara korporasi dengan pelanggan bisnis. Dengan hubungan ini, harapannya terdapat komunikasi dan pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda. Yang kedua adalah tujuan Customer Relationship Management. Tujuan CRM yang pertama adalah meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua adalah menyediakan informasi yang lengkap mengenai pelanggan untuk memaksimalkan jalinan hubungan pelanggan dengan perusahaan melalui penjualan secara upselling dan cross-selling. Tujuan yang ketiga adalah menggunakan informasi yang terintegrasi dengan memanfaatkan informasi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keempat adalah menghasilkan konsistensi dalam prosedur dan proses penyaluran jawaban kepada pelanggan. Poin yang selanjutnya mengenai manfaat dari penerapan CRM. Yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik melalui web, call center, atau melalui staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Dengan adanya konsistensi dan kemudahan dalam mengakses dan menerima informasi, maka bagian pelayanan dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan dengan memanfaatkan berbagai informasi penting mengenai pelanggan tersebut. Yang kedua, mengurangi biaya. Dengan penerapan CRM, penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan dapat memiliki skema yang spesifik dan fokus, serta dapat menargetkan pelayanan pada pelanggan yang tepat di saat yang tepat. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan akan terperinci dengan baik dan tidak terbuang percuma yang berujung pada pengurangan biaya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Kemudahan proses penjualan dan layanan akan dapat mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban cash flow. Yang keempat, peningkatan time to market. Penerapan CRM akan memungkinkan perusahaan mendapatkan informasi mengenai pelanggan, seperti data tren pembelian oleh pelanggan yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan suatu produk. Manfaat yang kelima adalah peningkatan pendapatan. Dari keempat manfaat yang sudah disebutkan, penerapan CRM yang tepat akan meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional,
dan peningkatan time to market yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan pendapatan perusahaan. Poin yang selanjutnya adalah tahapan dalam CRM. Tahap yang pertama dalam memperoleh pelanggan baru atau acquire. Untuk memperoleh pelanggan baru, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, memberikan kenyamanan untuk pelanggan saat membeli produk tertentu yang dibutuhkan. Seperti dengan merespon keinginan pelanggan secara cepat atau memberi ketepatan waktu proses pengiriman terhadap barang pesanan. Yang kedua, dengan melakukan promosi pada produk yang ditawarkan perusahaan dengan memberikan kesan awal yang baik untuk pelanggan. Karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap penilaian perusahaan. Pada tahapan kali ini memiliki tujuan untuk menawarkan produk dengan baik melalui pelayanan yang optimal untuk memuaskan pelanggan. Yang kedua adalah menambah nilai pelanggan atau perusahaan harus dapat menciptakan hubungan yang baik dan erat dengan para pelanggannya melalui cara mendengarkan setiap keluhan pelanggan serta meningkatkan pelayanan. Adapun untuk meningkatkan hubungan yang baik kepada para pelanggan bisa ditingkatkan melalui yang pertama, upselling, yaitu menawarkan produk yang sama namun memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, cross-selling, yaitu strategi penjualan dengan menawarkan produk pelengkap terhadap barang yang sudah dimiliki pelanggan. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan atau retain, yaitu dengan memberikan pelayanan serta aplikasi pendukung yang bermanfaat. Dengan begitu, hubungan dengan para pelanggan dapat tetap terjaga dengan baik. Pelanggan juga akan menjadi percaya dengan perusahaan karena mendapatkan pelayanan yang baik. Yang kedua, menyediakan waktu untuk mendengarkan setiap kebutuhan pelanggan, yaitu seperti melayani ketidakpuasan pelanggan akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat memperbaiki kesalahan demi peningkatan pelayanan. Poin yang selanjutnya mengenai komponen dalam CRM. CRM memiliki beberapa komponen, di antaranya yang pertama pelanggan, yaitu semua pihak yang akan, pernah, dan sedang menggunakan jasa yang diberikan oleh perusahaan, baik dalam proses melihat, melakukan pembelian, maupun maintenance. Yang kedua adalah hubungan. Di saat perusahaan ingin membangun hubungan dengan pelanggan, maka dibutuhkan komunikasi dua arah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan jangka panjang pada kedua belah pihak. Yang ketiga adalah manajemen. Manajemen hubungan dengan pelanggan fokus pada pengelolaan dan peningkatan hubungan. Dengan adanya hubungan yang solid antara perusahaan dan pelanggan, maka akan membantu perusahaan dalam pengembangan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kasus yang berkaitan dengan Customer Relationship Management. Pada tanggal 21 Mei 2020, terdapat berita yang berjudul Tingkatkan Pelayanan Pelanggan, Pelindo 1 luncurkan aplikasi CRM. Untuk yang belum mengetahui mengenai Pelindo 1, Pelindo 1 adalah perusahaan perseroan terbatas yang dikenal dengan nama PT Pelindo 1 atau PT Pelabuhan Indonesia yang merupakan perusahaan berbadan usaha milik negara yang mengelola jasa kepelabuhan di Indonesia bagian barat. Dalam berita ini menyebutkan bahwa PT Pelindo 1 meluncurkan aplikasi CRM untuk meningkatkan hubungan perusahaan dengan pelanggan.
Nah, aplikasi CRM yang diluncurkan adalah aplikasi CRM yang berbasis portal web. Dari portal web tersebut, pelanggan dapat menemukan berbagai channel yang bisa digunakan. Salah satunya adalah layanan call center. Layanan call center ini telah terintegrasi dengan CRM dan dapat digunakan pelanggan untuk menggali informasi dan menjawab kebutuhan pelanggan. Aplikasi CRM ini juga menjadi solusi efektif bagi perusahaan untuk meningkatkan layanan perusahaan kepada pelanggan, utamanya di masa pandemi ini, karena dapat meminimalisir kontak langsung antara pelanggan dan petugas atau pegawai perusahaan. Selain itu, aplikasi CRM ini juga memudahkan perusahaan dalam melakukan aktivitas marketing dan melakukan sosialisasi untuk pelayanan dan jasa yang ditawarkan. Nah, jadi intinya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai manfaat CRM, PT Pelindo ini mengharapkan aplikasi CRM yang diluncurkan mampu mempermudah dan mempercepat proses komunikasi perusahaan, lalu meningkatkan loyalitas pelanggan, mengoptimalkan kegiatan pemasaran, serta memaksimalkan nilai data pelanggan. Selanjutnya, ada berita kedua yang terkait dengan penggunaan CRM yang berjudul CRM berbasis teknologi low-code kian diminati. Istilah low-code mungkin masih asing bagi beberapa orang. Nah, low-code ini adalah cara cepat mendesain dan mengembangkan aplikasi software dengan sedikit coding manual. Platform low-code ini menjadi alternatif yang cepat dan mudah untuk pengembangan software. Platform ini menyediakan tools grafis untuk merancang aplikasi atau sistem, bersama dengan input, output, logika bisnis, dan aspek lainnya yang diperlukan. CRM berbasis teknologi low-code ini ternyata memiliki banyak sekali kelebihan. Para praktisi, pemimpin perusahaan, pemilik bisnis, hingga profesional berskala global merasakan dampak efektivitas teknologi ini. iSystem Asia atau PT Intersystem Asia sebagai mitra Kreasio di Indonesia telah membantu banyak sekali perusahaan dalam mengimplementasikan teknologi CRM berbasis low-code ini di berbagai sektor bisnis, antara lain di industri telekomunikasi, lembaga keuangan bank atau non-bank, pelayanan publik, farmasi, otomotif, retail, hingga bisnis properti. Teknologi low-code ini dinilai menjadi sebuah terobosan terbaik untuk mengembangkan sistem perusahaan dalam waktu cepat. Hanya dalam 2 bulan, sistem otomatisasi penjualan dapat berhasil dipindahkan menjadi low-code CRM. Jadi intinya, dengan teknologi low-code ini dapat mempercepat pengembangan perusahaan dan dapat mempercepat perputaran bisnis yang berdampak pada meningkatnya produktivitas untuk konsumen. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi Customer Relationship Management. Terima kasih sudah menyimak video kami. Semoga bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.